wabarakatuh. Silakan untuk Mas Abdan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran IPAS ya. Bagaimana kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Atas Pak. Oke. Ada yang izin sakit atau masih semuanya? Semua. Alhamdulillah, berarti semuanya ya. Oke. Sebentar, saya dulu. Semuanya. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya di atas meja. Hari ini kita akan belajar bab baru. Ada yang tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Peran dan tugas lingkungan Sekolah dan masyarakat. Sebelum kita masuki materi selanjutnya yaitu peran dan tugasku, Ibu mau mengulas kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang sumber daya alam. Kira-kira anak masih ingat apa tidak? Sumber daya alam itu dibentuk menjadi dua yang dapat diperbarui dan dapat pinter. Berarti masih ingat. Coba contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui biasanya. Sumber daya alam dewa dan juga nabati. Contohnya kalau dibandingkan dengan dewa, ini kan betul. Coba kalau Mas ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa Mas? Ya betul, energi, logam dan juga mineral logam. Ini tidak dapat diperbarui. Jadi anak-anak masih ingat nih pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran dan tugasku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sebelum kita masuki pembelajaran ini, materi ini, coba ibu tanya, mengapa kira-kira kita setiap individu ini mempunyai peran dan tugas yang berbeda? Kenapa? Kira-kira kok setiap orang Mas Arda, Mbak Isma itu punya peran dan tugas yang berbeda? Yang tahu? Oke, nanti dijawab ya setelah penjelasan ibu di akhir. Terus kalau setiap orang punya peran dan tugas yang berbeda nih, apa yang terjadi kalau setiap individu tidak melaksanakan tugas yang berbeda? Pasti lingkungan akan kotor. Misalnya kalau di lingkungan masyarakat, harusnya kan sepakai itu kan juga membersihkan lingkungan, malah tidak dikerjakan dengan baik kan lingkungan kotor, terus tidak nyaman, kelas juga tidak bersih. Dan itu oleh karena itu kita hari ini akan belajar tentang peran dan tugasku supaya kita itu bisa belajar kita hari ini. Jadi kita belajar materi ini supaya nanti kalian diharapkan mampu menyatukan contoh peran dan tugas individu di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan menggunakan apa saja nih peran dan tugas kita di lingkungan masyarakat dan juga sekolah. Terus menjelaskan tentang tugas. Selanjutnya menganalisis penyebab dan juga dampak tidak terlaksananya peran dan tugas. Yang terakhir merancang solusi. Jadi nanti ada tugas kelompok itu kalian akan menganalisis penyebab dan dampak serta merancang sebuah solusi sederhana. Ini juga pembelajaran kita nanti. Selanjutnya, apa kira-kira manfaat kita mempelajari materinya? Yang tahu untuk kita kedepannya apa? Supaya kita mengetahui bahwa setiap orang mempunyai kewajiban sendiri-sendiri ini yang tugas dan juga peran sendiri untuk menjaga lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Kita explain dulu ya, ini punya explain nih. Explain kita yaitu buka dan tuh. Ada yang tahu apa buka tuh? Oke, dicoba dulu ya. Jadi nanti buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, gulung, sambil senyum gigi, gulung, lalu tertawa. Tahu ya, jadi mulai ya. 1, 2, 3, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, gulung, sambil senyum gigi, gulung, lalu tertawa. Sudah siap belajar ya? Kita masuk ke materi inti. Silakan digunakan penjelasannya dengan baik-baik ya. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas. Yang pertama yaitu peran dan tugas di lingkungan sekolah. Ada apa saja di sini perannya di lingkungan sekolah? Peran siswa, sekolah, pegawai administrasi dan juga menjaga sekolah. Kira-kira tugas kita sebagai kalian sebagai siswa sekolah, kita tugasnya apa ya? Tugas siswa di sekolah. Siswa itu orang yang belajar dan mengikuti contohnya Mas ada dan juga Mbak Isna sekarang itu perannya yaitu siswa di masa sekolah. Tugasnya apa? Mengikuti kegiatan belajar dengan menjaga kebersihan, terus mengikuti upacara bendera. Kira-kira kalian juga mengikuti upacara bendera? Tapi kalau tidak, alhamdulillah. Jadi sudah menjalankan tugas dengan baik.
next ya. Selanjutnya siapa ini? Guru apa? Orang yang memberikan ilmu kepada siswa. Tugasnya apa? Termasuk siswa terus mengatakan dan juga memberikan motivasi pada siswa. Nah, seperti yang dilakukan kepada anak, motivasi untuk dia belajar. Bisa dapat siapa saja, siswa dan guru. Oke, lanjut. Nah, siapa nih? Kepala sekolah itu memimpin lingkungan sekolah. Tugas utama segala kegiatan di sekolah atau lingkungan sekolah itu menjadi berkembang dan juga nyaman. Hanya berhenti di situ saja, jadi ada yang memimpin dari kepala sekolah. Oke, gimana ya? Lanjut. Ada administrasi, yaitu yang mengelola kegiatan pelayanan di sekolah seperti usaha dulu yang mengelola kegiatan pelayanan di sekolah, ini mengurus tata usaha sekolah, mencatat data dan juga nilai siswa. Itu tugasnya pegawai administrasi. Lanjut. Nah, ini siapa yang dilakukan? Nah, sekolah atau sekolah itu juga oleh Pak Kejadian Sekolah atau siapa yang tugas utamanya itu memastikan kegiatan anak sekolah. Jadi, sama-sama nih, ya. Ada yang jaga sekolah, yang untuk itu, untuk gerbang, pada tugasnya itu Pak Oke, lanjut ya. Nah, ada lagi pertanyaan awal itu, yaitu mengapa setiap orang itu mempunyai peran dan tugas yang berbeda. Jadi, setiap orang itu mempunyai tugas dan peran yang berbeda agar tercipta lingkungannya nyaman, tertib, dan juga bersih. Setiap orang itu harus mengerjakan tugas-tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab karena untuk menciptakan lingkungan kita yang damai dan juga tentram. Kalau tidak mengerjakan dengan tanggung jawab berarti gimana namanya? Iya, itu belajar tidak nyaman, terus kotor, kan tidak nyaman. Oke, jadi kami ya. Tadi berarti apa saja peran yang ada di lingkungan sekolah? Perannya ada siswa, guru, sekolah, kepala sekolah, pegawai administrasi. Siapa aja? Oke, lanjut ya materi berikutnya. Peran di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada siapa? Perannya lembaga pemimpin masyarakat, limas atau hansip. Kita tahu kan dari mas punya Pak Jujur misalnya kalau ada cara yang jaga itu. Nah, kira-kira anak-anak itu kalau di lingkungan masyarakat perannya sebagai siapa? Pak Jujurnya, kita sebagai warga. Ya. Nah, peran sebagai warga itu dilakukan oleh semua orang yang berada di lingkungan masyarakat. Contohnya ada kita, komunitas itu termasuk tugasnya apa? Tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan serta menghormati berbagai peraturan yang berlaku. Jadi tugasnya kita itu harus menjaga ketertiban serta keamanan juga dan juga menaati berbagai peraturan yang ada di masyarakat. Jadi tugas kita, peran kita di sekolah itu sebagai kalau terjun di lingkungan masyarakat sebagai di sini ada peran siapa lagi? Sebagai masyarakat. Pemimpin masyarakat ini adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin masyarakat kita. Kalau di masyarakat itu dipimpin oleh siapa? Kalau di masyarakat dipimpin oleh pemimpin masyarakat. Siapa sih pemimpin masyarakat ini? Ketua RT, ketua RW, itu para kepala desa dan juga pemimpin masyarakat sebuah badan ya. Tugasnya itu apa? Coba saja. Masyarakat agar masyarakat itu dapat diatur dan juga sejahtera. Paham ya? Nah, ini ada siapa? Hansip atau limas. Pak Hansip ini tugasnya yaitu ikut serta dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan juga kegiatan sosial masyarakat. Siapa sih Pak Hansip atau Pak Limas ini? Kalian tahu? Siapa kira-kira Pak Hansip yang jadi Hansip, yang diperas di Hansip dan juga Limas ini? Warga yang telah mendapatkan bekal serta keterampilan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Jadi Pak Satpam Pak Hansip ini sudah memiliki bekal ilmu keterampilan tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan. Jadi sudah terlatih mengamankan lingkungan. Nah, selain contoh yang lagi masih banyak lagi. Ada dagang, itu menyediakan dagangan bagi seluruh warga, petani, perajin, dan juga karyawan. Kita juga harus menjalankan peran di masyarakat penuh tanggung jawab agar tercipta keadilan masyarakat dan juga menciptakan lingkungan yang
Berarti kalau kehidupan masyarakat perannya ada siapa saja? Warga, pemimpin masyarakat, identitas, sudah paham ya? sudah. Jadi kalau ibu tanya kenapa setiap orang harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab? Betul ya, sudah paham semuanya ya? Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada. Oke, lanjut. Nah, ini ada video pembelajaran tentang seorang anak perempuan, siswa perempuan. Kita tonton ya, cuma sebentar. Bukannya ya, kita belajar tentang peran dan tugas kita. Nah, tadi siapa anaknya namanya? Di sekolah anaknya dia berperan sebagai siapa? Siswa. Karena dia berperan jadi tugas dia tadi apa? Menyapa. Tugas kita dulu. Terus apa namanya? Orang sekolah harus belajar dengan Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Farida. Peran itu posisi kita harus posisikan posisi diri kita sendiri sesuai dengan lingkungan yang kita tempati. Sekolah kita sebagai siswa dulu, kalau di masyarakat kita sebagai orang tua. Sebentar ya. Oke, coba ini ada kuis singkat. Nah, coba kesadaran coba nomor satu dan sekalian. Belajar ISD awal itu dari segi ISD adalah belajar yang mengikuti sekolah saat ISD sebagai siapa? Nah, Jawab yang mendengarkan membuat Nah, yang tadi kan juga nih, berarti anak-anak kelas 4 bisa memahami materi tentang peran dan tugasku ya. Baik anak-anak, jadi materi kita tentang peran dan tugasku di lingkungan sekolah dan juga masyarakat sudah selesai. Dan tadi anak-anak kelas 4 sudah ibu coba untuk masuk ke depan mengerjakan kuis singkat juga sudah coba semuanya bisa semuanya. Jadi selanjutnya di sini ibu punya tugas kelompok yang harus kalian kerjakan ya. Ibu akan membagi menjadi dua kelompok, ada Mas Abda dan juga Mbak Isna. Mas Abda kelompok 1, Mbak Isna kelompok 2. Silahkan dikerjakan. Di sini ada yang pertama itu, soal pertama menyebutkan contoh peran dan tugas. Coba disebutkan minimal 3 ya, di sini kan 5. Coba disebutkan minimal 3 aja. Contoh peran dan tugas di lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Kalau nomor 2 ini menjelaskan peran dan tugas. Kalian pilih salah satu aja peran, kemudian dijelaskan tugasnya apa. Yang nomor 3 itu menganalisis sebuah masalah jika kita tidak melakukan tugasnya dengan baik. Misalnya tidak mengikuti ikat kelas dengan baik. Nah, nanti penyebabnya apa? Dampaknya apa? Sedang menulis. Misalnya gitu ya. Terus yang keempat itu kita membuat atau merancang sebuah solusi sederhana untuk mengatasi masalah tersebut. Siapa yang terlibat? Bagaimana pelaksanaannya? Kalau sudah selesai, bisa nanti dipresentasikan di depan dengan percaya diri. Kalau ada yang berubah bisa tanya itu ya. Dibagi secara silakan merasakan. Waktunya berapa menit? 5 menit cukup? Oke, baik, saya kerjakan. Nah, dan bisa semua ya. Ini selesaikan ya Pak Dewo. Semua caranya. Bagaimana nanti sudah selesai melaksanakannya? Alhamdulillah. Oke, berarti sudah siap untuk presentasikan yang depan. Oke, silakan untuk perwakilan saja yang dari Isna silakan. sebutkan contoh peran tugas di lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Di lingkungan sekolah, siswa tugasnya belajar dengan sungguh-sungguh. Di lingkungan masyarakat, warga, dan juga kebersihan lingkungan. Gimana Mas Abda? Betul? Lanjut. Kedua, ini satu peran di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peran yang dipilih siswa, kemudian jelaskan tugasnya. Tugasnya belajar dengan rajin, mematuhi aturan sekolah, dan menghormati guru dan teman. Gimana tuh? Ini satu tugas yang sering tidak terlaksana di sekolah atau masyarakat, harus namanya. Tugas yang dipilih menjaga kebersihan kelas. Oke, terus Penyebabnya siswa yang tidak piket, perannya sangat penting untuk menjaga kebersihan. Tidak bekerja sama saudara. Oke, dampaknya apa Mbak? Harus menjadi kotor, belajar tidak nyaman, munculnya banyak penyakit dan lingkungan sekolah tidak rapi. Oke, itu yang nanya ya. Itu yang terakhir. Terancam solusi sederhana mengatasi masalah nomor 3. Solusinya membuat jadwal piket. Menyusun jadwal piket dan melaksanakannya setiap hari
soalnya bisa ditanyakan ke ibu ya. Kalau sudah bisa dihubungkan di depan sini. Nah, semuanya bersih semua ya. Dan anak pelajaran kita sudah kita atasi. Tadi kita sudah belajar materi tentang peran tugas kita di sekolah, masyarakat, terus mengajarkan tugas kelompok, teman-teman kita, terus mempresentasikan di depan teman saya diri. Yang terakhir tadi mengajarkan soal ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, coba ada yang bisa membuat kesimpulan tidak tentang materi kita yang kalau kita pelajari hari ini? Ada yang bisa? Oke, dari silakan. Bahwa kita ini memiliki peran dan kewajiban kita di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Jadi manfaatnya dengan penuh akan tercipta lingkungan yang nyaman. Kita bisa dulu. Nah, nanti gimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah anak sudah bisa memahami materi yang sudah dijelaskan tadi? Sudah bisa menganalisis berapa? Sudah. Sudah bisa merancang solusi juga ya? Menurut anak bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru ya? Kita tadi sudah memberikan kehidupan, terus kehidupan. Alhamdulillah kalau pelajarannya bagus. Untuk mengapresiasi semangat dan juga kerja keras anak-anak mengikuti pembelajaran pada hari ini, kita kasih coba kita ya, kita semua maksudnya. Kita tuh nah, ini kita semangat juga karena sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Yuk, dimulai 1, 2, 3. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang peraturan-peraturan apa saja yang harus kita patuhi. Nah, itu akan kita pelajari pada minggu berikutnya dan depan. Oke, sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mau ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak ibu kelas 4 sudah mau mengikuti pembelajaran dengan semangat, ceria, dan juga penuh antusias. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ibunya salah, ada salah kata, menyampaikan materi ataupun ada salah ucap. Mohon maaf ya. ya Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu tutup pembelajaran? Oke, silakan Mas Abdul dipimpin juga dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak 4C, semoga pembelajarannya bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi ketika pulang jangan lupa tekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.